Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nawangsari dengan NIM 210306038. Saya berasal dari kelas PTNB Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dan melakukan praktikum untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari SPTMP. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Mineral merupakan unsur esensial yang penting dalam kelangsungan hidup ternak, baik memelihara kesehatan, pertumbuhan, reproduksi, produksi, dan kekebalan tubuh ternak. Unsur mineral yang sering dibutuhkan ternak antara lain ada kalsium, fosfor, kalium, natrium, klor, sulfur, dan magnesium. Lalu apa sih fungsi mineral pada tubuh ternak? Fungsi mineral pada tubuh ternak yang pertama dapat membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin. Yang kedua, berperan dalam pembentukan jaringan tulang dan urat. Yang ketiga, dapat mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan. Yang keempat, dapat membantu proses penyerapan zat-zat makanan. Yang kelima, mineral yang diberikan melalui pakan berperan untuk menggantikan mineral dalam tubuh yang hilang dan memelihara kesehatan. Dan yang keenam, dapat mempertahankan tekanan osmotik seluler. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, jelaskan fungsi mineral makro dan mikro pada ternak. Mineral makro memiliki beberapa jenis. Di antaranya ada kalsium yang berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi, pembentukan darah, serta kontraksi urat daging. Selanjutnya ada fosfor, berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi, serta metabolisme energi. Selanjutnya ada natrium, yang berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, serta transmisi syaraf. Selanjutnya ada kalium, yang berfungsi sebagai keseimbangan asam dan basa, osmoregulasi, sekresi cairan atau gastrik. Selanjutnya ada klor, berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi saraf, dan otot aktivator enzim. Selanjutnya ada magnesium yang berfungsi sebagai pembentukan tulang, serta aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipid. Dan yang terakhir terdapat mangan yang berfungsi sebagai aktivator enzim, pembentukan tulang, serta pertumbuhan. Sedangkan mineral mikro juga memiliki beberapa jenis. Di antaranya yang pertama terdapat zinc yang berfungsi sebagai komponen dan aktivator enzim serta penyembuhan luka. Selanjutnya ada ferrum yang berfungsi sebagai pembentukan hemoglobin serta bagian dari sekresi enzim. Selanjutnya ada kaprum, berfungsi sebagai pembentukan hemoglobin, pigmen, dan koenzim. Selanjutnya ada iodin yang berfungsi sebagai konstituen hormon tiroid dan pembentukan hormon tiroksin. Selanjutnya ada sulfur, berfungsi sebagai sintesis protein mikroba otot dan asam lemak. Selanjutnya ada kobalt, berfungsi sebagai bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba rumen. Selanjutnya ada fluorida, berfungsi sebagai esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Selanjutnya ada selenium, berfungsi sebagai metaloenzim dan enzim glutathione peroksidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2 dan berasosiasi dengan vitamin E serta sebagai sistem imunitas. Selanjutnya ada molybdenum, bagian dari enzim sulfit oksidasi yang berfungsi untuk oksidasi sulfit. Nah, pertanyaan yang ketiga, jelaskan pengertian vitamin. Vitamin adalah sebuah energi yang esensial serta substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah yang sangat sedikit, berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, reproduksi, produksi, dan kesehatan tubuh. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 4 yaitu jelaskan sifat-sifat umum dari vitamin. Berdasarkan kelarutannya, vitamin dibedakan menjadi dua, yaitu ada vitamin larut dalam lemak, contohnya itu vitamin A, D, E, dan K yang memiliki beberapa sifat, diantaranya terdiri dari unsur CHO, mempunyai bentuk provitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh, contohnya provitamin A dan provitamin B.
Selanjutnya, tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman kecuali vitamin C dan D yang terdapat pada jaringan hewan. Selanjutnya, dapat menyusun struktur jaringan. Selanjutnya juga memiliki sifat diserap bersama lemak. Vitamin yang larut dalam lemak diserap pada deposit lemak dan penyimpanannya akan meningkat dengan meningkatnya konsumsi vitamin larut dalam air. Selanjutnya, dapat dikeluarkan melalui feses. Dan yang terakhir, secara fisiologis, vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Selanjutnya ada vitamin yang larut dalam air, contohnya itu vitamin B dan vitamin C yang memiliki beberapa sifat. Di antaranya yang pertama, tidak hanya tersusun oleh unsur C, H, O, S, N, dan CO. Selanjutnya, tidak ada dalam bentuk provitamin. Dan yang ketiga, terdapat di semua jaringan. Keempat, vitamin yang larut dalam air sebagian besar terlibat dalam transfer energi, karena vitamin ini ada di setiap jaringan hidup tersedia dan dibutuhkan. Selanjutnya, sebagai prekursor enzim atau merangsang enzim. Selanjutnya, dikeluarkan melalui urin. Dan yang terakhir, tidak disimpan secara khusus di dalam tubuh. Selanjutnya, masuk ke pertanyaan yang kelima. Sebutkan jenis-jenis vitamin. Vitamin A atau retinol, semua hewan membutuhkan vitamin A. Vitamin tersebut tidak terdapat dalam tumbuhan sebagai vitamin A, melainkan sebagai prekursornya, yaitu karotin atau lazim dinamakan provitamin A, karena tubuh dapat mengubahnya ke dalam vitamin aktif. Secara umum, fungsi vitamin A mempunyai 3 peranan penting di dalam tubuh, yaitu mata, epitel, dan tulang. Selanjutnya yang kedua itu ada vitamin D atau kalsiferol. Vitamin D memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, membantu proses absorpsi kalsium dan fosfor dari saluran pencernaan, dan selanjutnya mengatur konsentrasi kalsium dan fosfor dalam darah. Kedua, membantu proses reabsorpsi yang berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi kalsium dan fosfor dalam darah. Terakhir, deposisi berperan dalam pembentukan tulang dengan cara mempengaruhi deposisi pada matriks tulang. Selanjutnya yang ketiga ada vitamin E. Vitamin E mempunyai beberapa fungsi, antara lain yang pertama sebagai produksi, membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak. Yang kedua, dapat digunakan sebagai antioksida, dan yang terakhir sebagai absorpsi, memperbaiki zat besi oleh usus. Zat besi penting untuk mencegah terjadinya anemia. Selanjutnya, yang keempat itu ada vitamin K. Vitamin K merupakan senyawa yang penting pada proses koagulasi darah. Oleh karena itu, semula disebut faktor koagulasi yang kemudian disebut vitamin K. Fungsi vitamin K diperlukan dalam proses pembekuan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protein di dalam hati, karena protombin bersama tromboplastin kinase akan membentuk trombin. Dengan adanya trombin, maka fibrinogen akan berubah menjadi fibrin. Fibrin inilah yang sebetulnya diperlukan dalam proses pembekuan darah. Selanjutnya yang keenam ada vitamin C, berfungsi sebagai yang pertama itu penyumbang elektron sehingga melindungi biomolekul penting seperti protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat dari kerusakan oleh oksidan yang dihasilkan selama metabolisme. Yang kedua, sebagai katalis dalam reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh hewan, sehingga apabila katalis ini tidak tercukupi seperti pada kondisi defisiensi, maka fungsi normal tubuh akan terganggu. Nah, yang terakhir itu ada vitamin B. Vitamin B kompleks merupakan vitamin larut yang dibutuhkan oleh hewan ternak dengan fungsi utamanya yaitu sebagai kofaktor enzim yang terlibat dalam metabolisme asam amino, energi, asam lemak, dan asam nukleat. Fungsi-fungsi tersebut berpengaruh terhadap proses pertumbuhan hewan ternak tersebut. Selanjutnya saya akan melakukan uji sederhana vitamin pada beberapa sampel. Sebelum melakukan praktikum, alangkah baiknya kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan cup, sendok, betadine, dan untuk sampelnya saya menggunakan ekstrak rumput
odot, ekstrak tomat, ekstrak jeruk nipis, ekstrak pepaya, dan ekstrak rumput gajah. Selanjutnya saya akan meneteskan betadin sebanyak 5 tetes di setiap cup yang berisi air mineral. Selanjutnya, saya akan menuangkan sampel pada setiap larutan betadin. Selanjutnya saya akan mengaduknya. Setelah itu, amati perubahan yang terjadi. Dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwasannya sampel yang mengandung vitamin paling tinggi yaitu jeruk nipis, selanjutnya tomat, selanjutnya rumput odot, setelah itu pepaya, dan yang terakhir rumput gajah. Jadi, vitamin C dapat dioksidasi oleh iodin atau betadin. Nah, dari oksidasi ini mengakibatkan perubahan warna pada larutan betadin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.